Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan teman-teman semua. Semoga selalu sehat. Kali ini saya akan membawa satu topik terkait dengan mutu di kanal Nurul Indarti. Teman-teman, topik ini adalah pengantar untuk mata kuliah metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan yang kali ini di sesi minggu ini kita akan membahas tentang metode kuantitatif untuk pengukuran mutu. Gitu ya. Tapi materi ini juga relevan bagi teman-teman yang mengambil mata kuliah manajemen operasi dan inovasi karena di topik manajemen operasi dan inovasi ada salah satu pembahasan yang membicarakan tentang keputusan perusahaan terkait dengan mutu. Dan materi ini juga saya kira relevan untuk pemirsa semua. Mari kita simak yuk. Teman-teman, apa sih produk bermutu gitu ya? Apakah produk bermutu itu juga bisa dimaknai sebagai produk terstandar? Mungkin kita sering mendengar istilah mutu atau kata-kata mutu. Mutu ini juga dalam bahasa Indonesia yang lain itu disebut dengan kualitas, dalam bahasa Inggris itu adalah quality. Nah, kita coba memahami dasar arti dari mutu itu sendiri. Nah, mutu itu adalah interaksi antara dua perspektif, teman-teman. Yang pertama, saya akan mulai dari perspektif perusahaan. Jadi, mutu itu adalah atau kualitas itu adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan sebuah barang atau memberikan sebuah layanan atau jasa kepada konsumen yang kemampuan ini akan diukur dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah kesesuaian kualitas. Jadi sesuai tidak kualitas yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian ukuran yang berikutnya adalah kesesuaian dengan spesifikasi. Jadi perusahaan menghasilkan barang atau jasa yang diberikan oleh perusahaan ini sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan oleh industri tertentu atau tidak. Jadi sebagian besar industri itu memberikan persyaratan terhadap kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk disebut bahwa produk yang dihasilkannya itu bermutu. Gitu. Nah, standar inilah, spesifikasi inilah yang kemudian mencerminkan mutu dari perspektif perusahaan. Nah, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa ini itu tidak gratis. Maka dalam perspektif perusahaan, perusahaan akan mengeluarkan sejumlah biaya. Nanti di slide akhir kita akan bahas apa sih biaya yang harus dilakukan perusahaan untuk menghasilkan mutu yang baik. Nah, kemudian di aspek yang lain, mutu itu dipandang oleh konsumen sebagai sebuah kesesuaian penggunaan dan juga kualitas desain. Nah, sehingga konsumen akan memberikan persepsi terhadap sebuah barang atau jasa itu sesuai dengan penggunaannya atau tidak. Dan kemudian sesuai dengan kualitas rancangan yang dia harapkan atau tidak, sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh konsumen. Nah, perspektif ini kemudian membawa pada aspek apa yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan apa yang produk atau barang dan jasa yang disesuaikan dengan penggunaannya dan kualitas desain yang diharapkan oleh konsumen. Ini yang disebut dengan harga. Jadi konsumen mau atau bersedia mengeluarkan sejumlah dana dari kantongnya gitu ya untuk mendapatkan sebuah produk. Inilah harga. Dengan demikian ketika kita berbicara mutu, mutu itu adalah kesesuaian atau interaksi antara kemampuan perusahaan menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kesesuaian kualitas dan spesifikasi yang disyaratkan oleh industri tertentu dan ini juga sesuai dengan apa yang mau dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkannya. Jadi kalau kita bicara ini berarti sesuai, maka kita mendapatkan barang dan jasa yang berkualitas. Tapi kita perlu mencatat juga bahwa konsumen itu bervariasi. Mengapa dia bervariasi? Bervariasi mungkin karena jenis kelaminnya berbeda,
pendapatannya tidak sama, latar belakang pendidikannya beragam gitu ya, usia misalnya, latar belakang pekerjaan gitu, bagaimana dia dibesarkan gitu. Ini akan membentuk apa yang dianggap sesuai oleh konsumen dan persepsi kualitas desain yang dimiliki oleh konsumen. Nah, konsumen ini kemudian dalam bahasa pemasaran itu disebut dengan segmen gitu ya. Jadi penting bagi perusahaan karena perusahaan itu bukan Tuhan, perusahaan perlu menetapkan atau memahami, mengidentifikasi segmen-segmen ini yang mencerminkan kebutuhan dan akhirnya menetapkan segmen mana yang akan disasar gitu. Sehingga teman-teman tidak heran kalau kita kemudian mendapatkan informasi atau apa ya, obrolan itu bahwa oh, ini produk original loh ya. Oh, ini produk KW1, kualitas 1, kualitas 2 dan sebagainya. Karena bisa saja konsumen ini bervariasi. Nah, sehingga perusahaan mungkin dengan kemampuan yang juga bervariasi ya, dari aspek biayanya, ini akan menyasar konsumen yang beragam tadi gitu. Nah, dengan variasi di sisi kiri perusahaan dan variasi di sisi kanan, kita akan juga bisa mendapatkan variasi degree of mutu ya atau tingkatan kualitas. Tapi prinsipnya adalah kualitas itu adalah kesesuaian antara apa yang bisa dihasilkan oleh perusahaan dan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Sehingga kita mendapatkan kualitas di sini. Nah, kalau kondisinya adalah bahwa kemampuan perusahaan itu lebih besar daripada apa yang dibutuhkan oleh konsumen, dipersepsikan oleh konsumen, maka kita akan mendapatkan situasi konsumen itu puas. Ya, mungkin dia akan cerita kemana-mana. Kalau orang puas kan sukanya menceritakan segala kebaikan ya. Atau di sisi lain, kalau kemampuan perusahaan itu lebih rendah daripada apa yang bisa daripada apa yang dipersepsikan oleh konsumen. Nah, kita akan mendapatkan situasi seperti ini. Ini yang kemudian menciptakan komplain atau ketidakpuasan. Ya, kalau orang nggak puas biasanya akan komplain dan kemudian dia menceritakan juga jadi ketok tular negatif. Gitu. Nah, ini adalah mutu. Lalu karena perspektif konsumen berbeda dan perspektif perusahaan juga berbeda, maka indikator yang kemudian interaksi antara pengertian mutu ini kemudian akan memunculkan berbagai dimensi atau karakteristik seseorang mendefinisikan mutu gitu ya. Nah, kalau kita bicara barang ya, dimensi mutu untuk barang ini saya ngambil contoh Louis Vuitton. Louis Vuitton ini adalah satu perusahaan didirikan oleh Louis Vuitton sekian tahun yang lalu, 135 tahun yang lalu di Paris gitu ya. Didirikan di tahun 1858 oleh Louis Vuitton dan sekarang sudah masuk ketiga generasi, dikelola oleh Gaston Louis Vuitton. Ukuran mutu untuk sebuah produk kita bisa melihatnya dari aspek literatur manajemen mutu itu adalah kinerja. Kemudian kehandalan, daya tahan, gitu. Kesesuaian, ini sekali lagi kesesuaian dengan spesifikasi bagaimana produk itu dihasilkan gitu ya. Kemudian kemampuan melayani, ini after sale service. Appearance, penampilan dari tas Louis Vuitton itu sendiri. Dan yang berikutnya adalah kalau untuk kita bicara produk itu adalah kualitas persepsian. Jadi bagaimana persepsi mutu itu melekat di benak konsumen. Gitu. Yang ini terkadang teman-teman banyak produk mungkin ya seperti Louis Vuitton, hanya tas seperti ini ya, tapi harganya itu bisa bermiliar-miliaran rupiah gitu. Dan orang mau membeli produk tersebut. Ya mungkin dalam sesi marketing kalau teman-teman mengambil mata kuliah pemasaran ini bisa didiskusikan karena ada konsumen yang membeli produk itu bukan karena fungsi saja tapi karena ada nilai-nilai tertentu yang melekat pada produk itu yang mungkin meningkatkan status sosial tertentu atau biar dipandang lebih kaya dan sebagainya misalnya. Ini kok adalah dimensi yang terakhir kualitas persepsian. Nah, bagaimana dengan produk jasa? Saya ambil contoh Garuda Indonesia, ya.
Garuda Indonesia didirikan di tahun 1947, punya slogan yang sangat terkait dengan mutu. Ini yang kemudian bertahan sampai sekarang ya, meskipun kabar terakhir mengalami situasi tidak menyenangkan karena pandemi ya, semua perusahaan sekarang sedang suffering dengan pandemi. Nah, bagaimana kemudian dimensi mutu terkait dengan produk jasa? Ini kehandalan, ya. Kemudian responsif, bagaimana karyawan atau perusahaan jasa itu memiliki daya tanggap, ya. Kemudian perwujudan. Jadi meskipun jasa itu tidak berwujud, tetapi ternyata dimensi mutu yang diukur untuk menilai baik tidaknya sebuah jasa itu adalah dari aspek tangibility atau perwujudan, keterwujudan ya, fisiknya gitu. Jadi misalnya kalau Anda masuk ke FEB UGM, FEB UGM itu baik atau tidak, kalau gedungnya tidak ada, tidak ada fasilitas fisik ya, Anda kemudian bisa mengatakan bahwa ini nggak baik nih perguruan tingginya. Sama dengan maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Ya, kita melihat bentuk fisiknya nih. Dan ini hanya dilihat untuk jasa, karena jasa itu pada saat konsumsi ya diproduksi dan kemudian dikonsumsi, sehingga kemudian berbeda dengan karakteristik barang ya yang ada jeda waktu antara proses produksi dengan proses konsumsi, sehingga kemudian aspek atau dimensi mutu untuk perwujudan ini umumnya krusial untuk perusahaan-perusahaan jasa. Kemudian kompetensi karyawan, kemudian akses bagaimana bisa mengakses layanan itu gitu ya. Kemudian ini kemampuan komunikasi dan memahami empati kepada karyawan, kepada konsumen gitu. Ini menjadi penting ya, karena kadang kalau komunikasinya tidak baik, maka pemahaman ini menjadi tidak baik juga, atau mungkin akan menimbulkan miskomunikasi antara dua belah pihak. Kemudian kredibilitas. Siapa yang memberikan jasa? Jadi kalau Anda ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Anda akan lihat siapa yang kemudian memberikan layanan gitu, baik itu tenaga pendidikan maupun karyawan ya. Kemudian kesopanan. Dan yang terakhir ini adalah keamanan atau keselamatan. Ini akan tergantung dari jenis jasa yang diberikan. Jadi mungkin kalau perbankan aspek keamanan menjadi lebih krusial. Nah, kalau naik pesawat terbang ya, bagi masyarakat, bagi konsumen ini adalah aspek keselamatan gitu. Bukan sekedar aman ya. Kalau bank kan Anda transaksi di bank kan berarti aman gitu. Kalau menggunakan layanan tertentu, moda transportasi mungkin yang dilihat adalah keselamatan. Ini adalah dimensi-dimensi mutu. Nah, teman-teman, untuk jasa, dan yang sebelumnya adalah untuk barang. Nah, selanjutnya, kenapa perusahaan perlu menjaga mutu, gitu ya? Atau kenapa mutu itu menjadi strategik isu di perusahaan, atau menjadi salah satu keputusan strategis perusahaan? Kalau mutu itu diperbaiki, perusahaan akan mendapatkan manfaat. Yang pertama adalah penjualan itu akan meningkat. Kenapa penjualan bisa meningkat? Karena responnya akan lebih baik, ya. Dengan respon yang lebih baik, umumnya nilai jual itu lebih tinggi. Nah, ini juga bisa memberikan reputasi, meningkatkan reputasi. Kita tadi ngambil contoh Louis Vuitton, ya. Kemudian Garuda Indonesia. Ini adalah contoh-contoh perusahaan yang mampu menjaga mutu hingga sekarang, sehingga kalau kita lihat nilai jual produk-produk ini, misalnya Louis Vuitton itu sampai miliaran begitu ya, dan kemudian reputasi yang dimiliki oleh kedua perusahaan ini itu sangat tinggi. Nah, ini dilakukan karena perusahaan berkomitmen untuk menjaga mutu. Kemudian teman-teman di sisi lain, mutu ini tidak sekedar meningkatkan penjualan atau gain ya bagi perusahaan, tapi juga at the same time mengurangi biaya. Meskipun tadi di awal bahwa mutu itu perspektif perusahaan adalah terkait dengan kemampuan untuk menghasilkan produk yang itu diukur dari biaya. Tetapi ternyata ketika perusahaan berkomitmen untuk menjaga mutu,
justru biaya yang dikeluarkan perusahaan itu lebih rendah. Kenapa? Karena perusahaan dengan mutu yang baik sejak awal ya, mulai dari input material bahan baku yang digunakan sudah baik, pemilihan supplier baik, dengan input yang baik, proses produksinya juga baik, outputnya akan baik. Maka dengan sendirinya ini akan meningkatkan produktivitas, karena produktivitas itu rasio antara output dengan input. Dan pada saat yang bersamaan justru akan mengurangi biaya produk. Biaya produk cacat itu baik yang berada di manufaktur, belum sampai ke tangan konsumen akhir, atau biaya kerusakan yang bisa dikendalikan sehingga tidak sampai ke tangan konsumen gitu ya. Ini yang kemudian menjadi benefit atau keuntungan perusahaan ketika dia menjaga mutu. Gitu. Jadi ada dua hal besar. Yang pertama adalah meningkatkan penjualan dan juga mengurangi biaya. Yang tentunya memang tidak mudah. Ya, ini ada investasi tertentu yang harus dilakukan oleh perusahaan. Nah, ujung-ujungnya ketika perusahaan itu menjaga mutu, dia akan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Jadi ini menjadi alasan mengapa penting bagi perusahaan untuk mengelola berkomitmen pada mutu. Nah, strategi mutu, teman-teman mungkin dalam bacaan Anda atau yang Anda dengar di media gitu ya, sering sekali Anda kemudian berkenalan dengan istilah manajemen mutu terpadu. Jadi kalau kita bicara pengelolaan mutu terpadu itu bukan pengelolaan yang secara parsial. Jadi melibatkan dari hulu sampai hilir, mulai dari supplier, perusahaan manufaktur, distributor, retail, sampai ke kita, pengguna akhir. Nah, dari aspek perusahaan kita bisa fokus di sini adalah perusahaan manufaktur. Di perusahaan manufaktur yang dilakukan adalah ya kalau kita bicara pengelolaan mutu secara terpadu itu hulu sampai hilir, tapi kalau ini di perusahaan manufaktur berarti melibatkan keseluruhan proses yang ada di perusahaan. Mulai dari proses input, kemudian proses transformasinya, prosesnya itu sendiri, pengubahan input menjadi output, ke sampai output itu dihasilkan dan sampai ke tangan konsumen. Sehingga mutu itu bukan sekedar bagaimana perusahaan menyeleksi input, atau bagaimana perusahaan kemudian melakukan proses pengolahan dari input ke output. Tapi ini adalah keseluruhan rangkaian sehingga kemudian disebut dengan manajemen mutu terpadu. Kalau dalam konteks keseluruhan ya, ketika kita bicara mutu itu nggak sekedar tanggung jawabnya distributor, tidak sekedar tanggung jawab manufaktur atau menjadi tanggung jawab supplier, tapi keseluruhan rantai nilai yang terlibat dalam perusahaan. Ini yang kemudian perlu menjadi penekanan. Yang berikutnya, kalau kita bicara strategi mutu, mutu ini melibatkan tiga komponen utama. Yang pertama adalah employee fulfillment. Ya. Jadi kalau kita bicara mutu, seperti di Louis Vuitton atau Garuda Indonesia atau di Fakultas Anda, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, yang sudah mendapatkan akreditasi nggak hanya nasional tapi juga internasional, ini kalau kita bicara mutu ini perlu ada keterlibatan karyawan, ya, keterlibatan seluruh anggota organisasi. Jadi kalau kita bicara mutu organisasi itu tidak, yang bicara mutu nggak hanya top management, yang bicara mutu itu tidak hanya sekedar orang-orang yang menjadi penanggung jawab utama dalam implementasi mutu, tetapi seluruh elemen dalam organisasi, baik mulai manajemen puncak, manajemen menengah, manajemen bawah gitu ya, first line manager atau karyawan di level bawah pun ini ngomongnya adalah mutu. Jadi mutu itu bukan sekedar domainnya top management. Tapi mutu itu bukan mutu itu adalah domain bagi semua orang. Jadi kalau setiap karyawan di organisasi itu bicaranya mutu, ini sudah manajemen mutu terpadu. Kemudian manajemen mutu terpadu itu punya komponen kedua, ini prinsip-prinsip mutu. Yang pertama itu adalah
customer focus. Jadi kalau kita bicara mutu, ya fokusnya pada customer. Tadi ya tergantung siapa customer-nya gitu. Karena sekarang ini eranya adalah customer centric paradigm ya, perusahaan manufaktur itu juga tidak sekedar lagi bisa fokus apa yang bisa dihasilkan, tetapi ada baiknya juga sudah mempertimbangkan apa yang menjadi perhatian konsumen, apa yang dianggap penting oleh konsumen, apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian prinsip yang kedua itu adalah perbaikan berkelanjutan. Jadi kalau kita bicara mutu, mutu itu bukan perbaikan sekali waktu. Mutu itu melibatkan serangkaian perbaikan yang dilakukan secara bertahap. Nah, bertahap itu bisa saja mulai dari selangkah demi selangkah, mulai dari sesuatu yang kecil, berkesinambungan, konsisten, dan akhirnya menjadi besar. Continuous improvement. Nah, continuous improvement ini dalam bahasa Jepang disebut dengan kaizen. Dalam bahasa yang lain itu disebut dengan zero defect. Nah, kita bicara zero defect ini ya, istilah di Amerika tuh disebut dengan Six Sigma. Gitu. Yang intinya menekankan pada aktivitas mulai dari perencanaan, implementasi, setting, pengecekan kembali, kalau ternyata ada yang tidak sempurna, kemudian diperbaiki, gitu ya. Terus menerus sehingga ini tadi perbaikan secara terus menerus sehingga kurva pembelajarannya akan lebih baik, gitu. Ini yang kemudian disebut dengan PDCA, gitu. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah empowerment atau pemberdayaan karyawan. Jadi tadi tidak sekedar keterlibatan, tapi karyawan di seluruh organisasi ini perlu diberdayakan. Jadi mutu itu tidak menindas, tetapi dia memberdayakan sehingga meningkatkan rasa memiliki rasa untuk berkomitmen dan berkontribusi oleh seluruh karyawan ya. Ini kemudian employee empowerment. Lalu ketika kita bicara mutu, prinsip berikutnya itu adalah benchmarking. Orang atau perusahaan ketika berkomitmen untuk melakukan perbaikan terus-menerus, maka tidak ada salahnya kita melirik kepada perusahaan lain yang kemudian bisa kita jadikan contoh. Sehingga kita selalu bersemangat untuk menjadi lebih baik. Itu yang kemudian disebut dengan proses benchmarking. Nah, kemudian prinsip mutu yang berikutnya adalah ada seperangkat ukuran atau seperangkat alat-alat yang dipakai untuk pengukuran, monitoring, ya, identifikasi mutu yang kemudian disebut dengan total quality management tools. Gitu. Nah, yang terakhir adalah organizational practices. Ini adalah elemen-elemen fundamental yang diperlukan ketika kita atau perusahaan menerapkan strategi mutu. Leadership kepemimpinan ya tadi keseluruhan elemen di organisasi bicaranya mutu ini tergantung pemimpinnya, orientasi pemimpinnya, bagaimana dia menebarkan misi, menyemangati, kemudian bagaimana dia punya orientasi ke depan terkait dengan mutu gitu. Ini menjadi fundamental. Kemudian yang berikutnya, karena ini kaitannya dengan perbaikan berkelanjutan, maka implementasi mutu ini sebaiknya juga didukung oleh adanya standar operating procedure. Ya, ada aturan spesifikasi terkait dengan proses-proses yang dilakukan oleh perusahaan yang standarisasi. Kemudian training support, jadi dukungan terkait dengan program-program pelatihan yang ada di perusahaan. Ini adalah 3 elemen utama ketika perusahaan kemudian berkeinginan berkomitmen untuk mengelola manajemen mutu terpadu. Nah, ini adalah sedikit konsep dasar Six Sigma yang intinya adalah pengejawantakan dari PDCA, Plan Do Check Actions model oleh Seward. Seward ini adalah salah satu bapak dalam manajemen mutu internasional gitu ya. Kemudian teman-teman, kalau kita bicara mutu, tadi perusahaan itu menghasilkan produk sesuai dengan kesesuaian spesifikasi. Kesesuaian spesifikasi ini adalah berbagai standar yang melingkupi perusahaan di mana perusahaan ini berada. Jadi kalau di Indonesia ini ada SNI, ini bukan standar Nuri Indarti ya,
dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Indonesia. Jadi kalau Anda perusahaan menengah ke atas, perusahaan besar umumnya memiliki standar ini. Kemudian kalau di Amerika, standar serupa itu diberi nama American National Standard Institute. Kalau di Jepang mereka memiliki yang disebut dengan JIS, Japanese Industrial Standard. Nah, kalau di Eropa awalnya ini dikembangkan tahun 1987, ini adalah International Standard for Organizations. Jadi kalau dulu tuh produk-produk yang akan masuk ke negara-negara tertentu, kalau di Indonesia ya berarti harus mengikuti SNI. Kalau ke Eropa, kenapa Eropa ini memunculkan ISO? Karena Eropa ini seperti Indonesia, tapi kalau Indonesia kan berbagai provinsi, nah ini berbagai negara dengan ragam budaya yang sangat berbeda, mulai dari bahasa, kemudian pakaian misalnya ya, sehingga kemudian mempengaruhi persepsi tertentu konsumen. Nah, pada saat itu kemudian dibuatlah organisasi yang mengelola mutu internasional untuk Eropa, khususnya untuk negara-negara di Eropa. Tapi kemudian karena perkembangan dunia ini menjadi sangat tidak berbatas ya, sehingga produk-produk yang kemudian berkembang tidak hanya di Eropa, tidak hanya masuk ke pasar Eropa, ya ini kemudian harus mengikuti International Standard for Organization. Inti dari ISO itu adalah dokumen what you do and then do as you documented. Yang umumnya digunakan ini adalah ISO 9001, ini untuk produk, ISO 9000 untuk produk itu ada 9001 sampai 9004, disebut dengan Total Quality Management. Kemudian berkembang lagi ISO 14000, ini 14001, ini Total Quality Environmental Management. Jadi mulai ada tuntutan dari spesifikasi industri bahwa untuk meningkatkan kepedulian lingkungan gitu ya. Jadi bagaimana produk yang dihasilkan itu tidak juga menjadi limbah bagi lingkungannya. Ini akan akhirnya membahayakan kualitas bumi di mana kita bermukim gitu ya. Ini ada ISO 9000 dan ISO 14000. Nah, teman-teman yang selanjutnya ini ada Total Quality Management Tools, ada alat-alat manajemen mutu terpadu gitu ya. Setidaknya ada 7 nih teman-teman. 7 ini umumnya digunakan oleh perusahaan. Jadi kalau untuk mengidentifikasi dan memonitor mutu bisa kemudian menggunakan check sheet, atau kemudian mengidentifikasi dan memonitor mutu itu juga bisa menggunakan diagram scatter plot gitu, atau bisa juga untuk mengontrol mutu itu menggunakan Pareto chart seperti ini atau histogram gitu. Nah, bisa juga mengidentifikasi berbagai situasi ketimpangan misalnya. Kita bisa lakukan dengan diagram arus proses ya, seperti yang ada di kanan ini. Ini ada diagram arus proses. Atau bisa mengidentifikasi masalah dan mencari penyebab utama apa yang kemudian situasi yang ada secara detail. Ini kita bisa menggunakan diagram sebab akibat atau diagram tulang ikan, Ishikawa diagram nama lainnya, atau bisa juga menggunakan pendekatan diagram control proses statistik yang disebut dengan statistical process control ya. Gambarnya seperti ini, jadi umumnya menggunakan diagram mengidentifikasi range sebuah proses produksi begitu dengan membuat 2 titik upper control limit dan lower control limit. Nah, itu secara detail kita akan bahas ini nanti di kelas ya, terkait dengan statistical process control. Ini adalah 7 ragam alat manajemen mutu terpadu yang digunakan oleh perusahaan. Nah, sesi terakhir tadi saya sampaikan bahwa perspektif perusahaan terkait dengan mutu itu adalah biaya. Jadi teman-teman ketika perusahaan itu berkomitmen untuk menghasilkan barang yang sesuai dengan standar itu tidak gratis.
ada sebagian perusahaan yang menekankan pada biaya proaktif. Di situ muncul biaya prevention cost. Biaya prevention adalah biaya pencegahan. Sebagian besar orang percaya bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, biaya pencegahan ini apa ya? Semua komponen biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya barang yang tidak berkualitas, gitu. Terjadinya komplain dari konsumen. Nah, biaya pencegahannya apa? Misalnya ya biaya pengadaan alat untuk melakukan mitigasi, kemudian investasi perusahaan terkait dengan training untuk karyawan. Jadi karyawan itu harus dilatih bagaimana dia bisa sopan, bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan baik, atau melakukan proses pengubahan input. Kalau dia motong kayu itu ya harus yang terampil dan sebagainya. Ini kan harus dilatih. Ini masuk dalam biaya prevention. Kemudian masuk dalam biaya proaktif lain adalah detection cost dan appraisal cost. Detection ini perusahaan kemudian mendedikasikan sejumlah anggaran untuk membeli alat-alat pendeteksian. Jadi deteksi awal kesalahan. Jadi misalnya ada istilah yang disebut dengan pokoyoke gitu ya. Jadi semacam alarm kalau misalnya proses produksi tidak berjalan dengan baik, nanti ada alarm yang berbunyi. Nah, ini mungkin kelebihan gram atau justru kekurangan berat gitu ya kalau kita bicara di produk susu atau produk mie misalnya ya, kemudian ada gram tertentu yang harus disyaratkan oleh produk yang dihasilkan. Ini alat-alat ini juga tidak mudah. Ini detection ya. Yang lain adalah appraisal. Jadi perusahaan secara rutin ini melakukan kajian terhadap proses yang dilakukan baik atau tidak. Termasuk misalnya teman-teman ketika menggunakan diagram kontrol proses statistik, ini berarti perusahaan secara sengaja berkomitmen untuk mengukur proses penilaian ini tadi, apakah proses produksi itu berjalan sesuai dengan yang disyaratkan atau tidak, gitu ya. Ini salah satu contoh, dan ini tentu tidak murah. Ada investasi atau alokasi biaya tertentu yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, yang berikutnya adalah biaya ketika produk itu sudah cacat, yang disebut dengan biaya kegagalan. Ini ada dua, biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. Biaya kegagalan internal ini adalah seluruh komponen biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk produk cacat dan perbaikan produk cacat itu, tapi belum sampai ke tangan konsumen. Jadi ada sebagian besar produk dalam proses produksi itu cacat, kemudian perusahaan melakukan proses perbaikan misalnya, nah itu disebut dengan internal failure cost. Tapi kalau kemudian produk catat itu sampai ke tangan konsumen dan konsumen mendapatkan konsekuensi ketidaknyamanan atau mungkin ada kecelakaan tertentu dari produk yang dikonsumsinya, yang digunakan, dan kemudian disebut external failure cost. Teman-teman mungkin pernah mendengar istilah recall ya untuk produk-produk manufaktur seperti Toyota, Honda gitu, produk-produk otomotif gitu. Nah, recall ini produknya sudah sampai ke tangan konsumen, tapi karena ada proses inspeksi setelah produk sampai ke tangan konsumen, ternyata produk itu ditengarai tidak tepat, ada mungkin ketidaktepatan produksi dan sebagainya begitu ya, sehingga harus ditarik kembali. Nah, bisa saja recall ini prosesnya setelah konsumen menggunakan, dan mungkin ada situasi kecelakaan misalnya yang mengakibatkan konsumen cedera atau bahkan meninggal dunia. Nah, ini adalah bentuk dari external failure cost. Bentuk external failure cost ini konsekuensi yang harus ditanggung oleh perusahaan akan sangat tinggi ketika mungkin sampai melibatkan nyawa melayang atau komplain berkepanjangan gitu, sehingga akan benar-benar meruntuhkan reputasi yang sudah dibangun oleh perusahaan. Ini adalah beberapa biaya yang umumnya dikeluarkan oleh perusahaan untuk merencanakan dan berkomitmen terkait dengan mutu.
gitu. Nah, kalau tadi di awal di salah satu slide bahwa mutu ini akan mengurangi biaya, iya, ketika perusahaan mendedikasikan mutu dalam jangka pendek, balikan investasi perusahaan di jangka panjang ini akan lebih besar dibandingkan apa yang dikeluarkan perusahaan ketika perusahaan berkomitmen mutu. Gitu. Karena ada kemudian reputasinya semakin tinggi, nilai jual produk semakin baik, sehingga penjualan perusahaan dalam jangka panjang ini akan semakin tinggi. Ini yang kemudian disebut dengan balikan investasi atau balikan mutu, return on quality. Demikian teman-teman pengantar diskusi kita terkait dengan pengelolaan mutu. Kita akan mendiskusikan secara spesifik terkait dengan statistical process control di sesi perkuliahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.